topiknya itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli wa yassir amri wa Bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Allah. Pertama kali yang kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rahmatnya dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam mengikuti acara kajian subuh. Salawat dan salam lalu bagi kita semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umat yang mendapat sahabatnya di rumah. Bapak-bapak, ibu, hadirin Allah. Kajian subuh ini yang biasanya di minggu kedua diisi oleh Ustaz Ridwan. Pada kesempatan pada hari ini Ustaz Ridwan berhalangan dan alhamdulillah untuk kajian subuh ini akan diisi oleh Ustaz Mustaqim Al-Ansari tema CLP dan dalam pembahasan pada minggu ini mereka yaitu akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 128 dan ayat 129. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua ini sebagai orang yang terpilih dan orang yang menuju masjid subuh hari saja ibu dan juga bilang lagi tadi diiringi dengan mudah-mudahan kita ditentukan dimasukkan atau golongan masuk orang-orang soleh dan dimasukkan ke dalam Amin Allahumma amin. Baik, waktu marilah kita akan kajian akan subuh dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asari, pakai ini. Ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain Bapak dan Ibu dengan doa keselamatan agar Bapak Ibu selamat, Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan. Saya doain kan? Masa saya nggak didoain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saling mendoakan itu namanya. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ماله ونفسه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Pak Rudi dan jajarannya, barakallahu fikum. Yang saya hormati para penasehat, para imam yang mulia, hadirin hadirat, para hujjat, Bapak Ibu. Sabahal khair, sabahal afiyah, khair wa afiyah, sabahal surur, barakallahu fikum. Semoga di subuh ini dan seterusnya Allah berikan kita sehat wal-afiyah. Amin Allahumma amin. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang kurang sehat, Allah sehatkan. Yang lagi sempit dada, banyak urusan, persoalan, dengan duduk di majelis ini, Allah lapangkan dada kita. Insyirahus sadr, dilapangkan dada. Rabbi syrah li sadri. Itu dia. Pengen mudah urusan, pengen mudah komunikasi, dadanya dulu harus lapang. Dadanya dulu harus lapang. Maka doa Nabi Musa yang pertama, Rabbi syrah li sadri. Baru wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kuncinya nih. Sudur alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kuncinya di dada kita, di hati kita. Yang kurang sehat Allah sehatkan. Kita doakan jamaah kita yang telah meninggal dunia. Dunia yang fana ini, dunia yang banyak fitnah, banyak syubhat. Semoga Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya. Dan kita yang masih bisa ketemu di kesempatan ini, Allah wafatkan sebaik-baik iman, ilmu dan amal soleh kita. Allah wafatkan di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, bersama orang-orang yang mulia, di saat yang mulia, dan kita sedang mengerjakan pekerjaan yang mulia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mulia, kita akan bahas di kesempatan ini surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Ayat 128 dan 129. Bapak Ibu yang pegang mushaf bisa dibuka. Surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Kita baca ya. Kita baca surah At-Taubah. Sudah? Atau udah hafal semua? Kayaknya kalau nggak lihat mushaf udah hafal semua ini. Ya. Allah. Kita baca ya. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ya, alhamdulillah. Surah At-Taubah ini ada 129 ayat. Tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau Al-Fatihah, sebagian besar ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Al-Fatihah. Hanya cara membacanya ada dua. Dijaharkan, dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua disirkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sahih juga. Nah, di surah At-Taubah ini memang tidak termasuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pertama, dalam tradisi Arab jahiliyah dahulu, jika mereka melakukan perjanjian dengan sebuah kaum atau kabilah yang lain dan hendak memutuskan perjanjian tersebut, maka mereka mengirimkan surat pemutusan tanpa mencantumkan kalimat basmalah. Itu. Pun demikian ketika umat Islam memutuskan perjanjian dengan orang-orang musyrik, makanya di awal surah At-Taubah, bara'atum minal musyrikin, berlepas dari orang-orang musyrik. Maka itu pun tidak diawali dengan basmalah. Rasulullah mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surah tersebut, At-Taubah, di hadapan mereka tanpa mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua, ketika sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah tentang kenapa tidak dicantumkannya Bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Taubah, maka Utsman menceritakan bahwa pada masa Nabi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika wahyu diturunkan kepadanya, Nabi memanggil salah satu sekretaris beliau, ya, memanggil sekretarisnya untuk mendokumentasikannya, dan beliau mendikte penempatan tata letak ayat-ayatnya. Perlu kita ketahui bahwa surah sebelumnya, apa surah sebelumnya? Sebelum At-Taubah apa? Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Gitu. Itu Al-Anfal surat nomor 8. Ya. Tapi kalau nanti Pak, saya mau bertanya mengenai surat nomor sekian ayat sekian. Ya, jangan begitu nanyanya. Dibaca ayatnya. Ya. Karena Al-Qur'an perintahkan utlu ma uhiya ilaik, baca olehmu ayatnya. Pak, saya mau tanya ayat yang seperti ini, dibacakan ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa artinya? Jadi jangan nanyanya, Pak mau tanya apa arti surat nomor 9 ayat 128. Maka nanti pemateri akan nanya, silakan Bapak baca ayatnya. Begitu. Ya. Dulu sama Nabi belum ada nomor surat sekian ayat sekian, belum ada itu. Yang dibaca ayatnya. Ya, nanti dibilang bid'ah lagi. Gitu ya. Baik. Surah Al-Anfal termasuk surah yang turunnya awal, sedangkan surah At-Taubah surah yang turunnya terakhir. Kedua kisah dan penyajiannya mirip dan hampir sama. Dalam hal tersebut Nabi SAW tidak menjelaskan bahwa surah Al-Anfal bagian dari surah At-Taubah. Ya, maka Utsman berkesimpulan bahwa surah Al-Anfal bagian dari surah At-Taubah. Oleh karena itu saya urutkan kedua surat tersebut tanpa mencantumkan
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kenapa surah At-Taubah ya, At-Taubah tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim? Pada kekhalifahan Utsman, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berselisih pendapat tentang surah At-Taubah. Mereka menganggap surah At-Taubah dan Al-Anfal adalah surat yang tidak terpisahkan. Ada yang bilang tidak terpisahkan, ada yang bilang terpisahkan. Ya, maka untuk mendamaikan kedua perselisihan tersebut, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil jalan tengah, tidak mencantumkan surah At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasannya. Masya Allah. Sahabat Utsman yang mendamaikan. Yang terakhir, kenapa surah At-Taubah tidak diawali, tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda tentang kenapa enggak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Ali menjelaskan bahwa basmalah adalah kalimat aman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, bismillah itu kalimat aman, ya. Dan perang tidak dapat disatukan dengan keamanan. Maka bismillah itu terdapat kandungan rahmat, kasih sayang, sedangkan surah At-Taubah terdapat di dalamnya kemarahan. Maka antara rahmat dan kemarahan tidak bisa disatukan. Ini senada dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, dengan Imam Sufyan. Maka surah At-Taubah tersebut tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Bapak Ibu baca Bismillah itu artinya Allah berikan keamanan. Maka apapun awali Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jangan lupa keluar rumah tadi Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya. Naik motor Bismillah, Allahu Akbar 3 kali, Subhanalladzi sakhkhara lana. Semua dengan Bismillah. Siapa yang mengawali kebaikan-kebaikan, aktivitas tidak diawali dengan Bismillah, maka dia terputus. Wudu tidak Bismillah, wudu saja tidak sah wudunya. Minimal Bismillah. Aman. Bapak minum obat sebagus apapun obatnya, kualitas bagus apapun obatnya, tanpa diawali Bismillah, enggak berkhasiat. Bismillah. Nah hadirin, ini yang menjadi alasan kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saja. Surah-surah yang lain, Bapak Ibu, surah-surah yang lain pun sebenarnya tidak termasuk basmalah itu. Yang termasuk dalam satu surah itu hanya Al-Fatihah. Ya, Al-Ikhlas itu basmalah nggak termasuk. Al-Falaq basmalah nggak termasuk. An-Nas basmalah nggak termasuk. Jadi kalau Bapak Ibu setelah Al-Fatihah mau baca surah Al-Ikhlas, ya, itu tidak basmalah, tidak apa-apa karena nggak termasuk. Kalau dibaca hukumnya mustahab, disukai, kata Imam Syafi'i. Gitu. Jadi setelah waladdallin amin, imam langsung alam nashrah laka sadrak, boleh. Atau disirkan Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, boleh. Atau mau dijaharkan, boleh. Ketika dibaca maka hukumnya mustahab, disukai. Pakai peci mau sholat tidak wajib, mustahabun, disukai. Tapi kalau kita pakai peci disukai. Nah, bedanya orang mau sholat dengan tidak, mungkin begitu. Ya, tidak pakai peci nggak apa-apa. Gitu. Jadi itulah yang namanya mustahabun, disukai. Ini hadirin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Ia sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Dan terhadap orang-orang mukmin ia sangat penyantun lagi maha penyayang. Istimewa benar ayat ini. Istimewa. Di sini ada terakhir bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Raufun itu artinya penyantun, rahim penyayang. Saya akan mengutip pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua dari Imam Baghawi, kemudian saya mengutip Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kemudian saya juga mengutip tafsir Hidayatul Quran. Saya kumpulin nih. Ketika Raufur Rahim, Raufun, Rasulullah itu maha penyantun kepada orang-orang yang beriman. Rahim, Rasulullah penyayang kepada orang-orang yang berbuat dosa agar mereka segera bertobat, gitu maksudnya. Agar mereka segera bertobat kepada Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Itu makna Raufur Rahim. Tidak ada manusia lain, tidak ada manusia lain manapun yang disematkan dengan asma ini, Raufur Rahim. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Enggak ada, Pak. Bu, enggak ada manusia lain yang disematkan dengan asma yang mulia, dengan asmanya Allah. Ar-Raufun Rahim. Hanya Rasulullah. Istimewa. Telah datang kepada kalian. Saya baca tafsirnya. Wal ma'na laqad ja'akum ayyuhal mu'minun rasulun min qaumikumul arab kama qala ta'ala huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Itu di surah Al-Jum'ah. Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Surah Ali Imran. Tashukku 'alaihi musyaqqatukum harisun 'ala imanikum wa hidayatikum wa islahikum wa huwa syadidur ra'fati war rahmah bil mu'minin. Masya Allah, luar biasa. Makanya sampai ulama, ya, ulama salafus salih, Bapak mungkin punya bukunya, kitabnya, ya, kalau pulang haji dibagi tuh sama kerajaan, sama Masjidil Haram dibagi, kitabnya kecil, Hisnul Muslim, sampai di situ ditulis kalau pagi sore dibaca, ya, ini 7 kali tadi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulama mengatakan hadisnya hasan. Hasan itu baik, makbul, diamalkan boleh. Karena ya, Al-Qur'an itu zikrul yaum. Al-Qur'an zikir harian kita. Kita habis salat baca apa tadi? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Boleh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan hanya boleh, harus. Ayat kursi habis salat yang ditinggalin. Nah, kalau pagi sore nih, doa pagi sore tambahin nih ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sambil ditadaburkan betapa istimewanya Rasulullah, betapa Rasulullah belain kita. Ini maknanya kita akan bahas. Hadirin yang mulia, maknanya sungguh telah datang kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, yaitu dari bangsa Arab. Bapak Ibu yang mulia, kalau kata Imam Ibnu Katsir, yaitu bangsa Arab. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bangsa Quraisy. Tuh. Imam Ibnu Katsir mengatakan min anfusikum itu dari bangsa Arab. Kalau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan min anfusikum itu adalah apa tadi? Suku
Quraisy min anfusikum. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Al-Jum'ah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi surah At-Taubah ini didukung, ya, surah At-Taubah ayat 128 didukung oleh surah Al-Jum'ah, disyarahkan, ditafsirkan oleh surah Ali Imran. Itu istimewa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Ia merasa berat dengan kesulitan yang kalian alami, sungguh bersungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh menginginkan umatnya beriman, mendapat hidayah, perbaikan hidayah keadaan kalian, dan ia sangat pun belas kasihan, sangat penuh belas kasihan dan rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi surah At-Taubah ayat 128 pertama ada 5 karakter. 1, min anfusikum, yaitu diutusnya Nabi Muhammad dari kalangan Arab. Ada yang mengatakan suku Quraisy, ya. Kemudian yang kedua, azizun. Rasulullah merasakan beratnya keadaan umat Islam ketika itu, sulitnya keadaan umat Islam ketika itu. Rasulullah merasakan penderitaan kaum muslimin ketika itu. Itu dia. Azizun, itulah karakter seorang pemimpin yang merasakan beratnya kehidupan rakyat, sulitnya kehidupan rakyat. Jadi pemimpin merasakan, Pak. Rasulullah mengajarkan kepada kita dari ayat tadi, seorang pemimpin merasakan beratnya keadaan umat kaum muslimin, susahnya hidup mereka, penderitaan mereka, merasakan. Harusnya pemimpin begitu. Harusnya begitu. Maka Nabi ketika banyak kesempatan, ketika perang Khandaq, ya kan, buat parit Khandaq, sahabat berbisik, ya Rasulullah, ada makanan tapi nggak cukup buat semua. Ini engkau dan beberapa sahabat saja. Aku lihat makanannya, baik. Dilihat sama Nabi, Nabi berdoa. Nabi suruh semua yang buat parit, pasukan, ayo makan semua, makan. Semua udah makan, baru beliau alaihi salatu wassalam makan. Cukup, Pak, Bu. Padahal kata sahibul bait, ini nggak cukup nih, dikit. Tapi Nabi doa. Nabi doa cukup. Saya cari-cari doanya bagaimana itu ya. Belum ketemu. Cukup doanya. Doa Nabi, doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi makan. Itu. Jadi pemimpin makannya belakangan. Jangan duluan. Ibu kalau ngadain acara di rumah, prasmanan, tamu, tuan rumah makannya belakangan, jangan duluan. Tamu-tamu dulu. Tuan rumah belakangan, karena udah nyobain sebelumnya. Udah nyobain duluan, udah kenyang duluan yang masak itu. Ya. Jadi makna azizun, merasakan berat. Beratnya kaum muslimin ketika itu, sulit hidupnya, penderitaan, kesulitannya. Itu karakter pemimpin yang kedua. Yang ketiga apa karakternya apa? Harisun. Ya. Harisun. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita baca. Apa harisun? Mengayomi totalitas. Jadi makna harisun itu mengayomi totalitas. Ini karakter pemimpin. Setelah tadi ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, memikul beratnya beban seluruh umatnya. Bu, Rasulullah memikul beratnya beban seluruh umatnya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Apa buktinya? Kita buka. Ketika Nabi lagi duduk dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah berkata, ya sahabatku yang mulia, bacakan Quran untukku.
bacakan Quran untukku, kata Rasulullah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, bagaimana akan aku bacakan Quran untukmu sedangkan Quran diturunkan kepadamu? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana uhibbu an asma'u min ghairi. Aku senang mendengar bacaan orang lain. Aku senang mendengar bacaan orang lain. Sebelum kita lanjutin, ini pelajarannya. Kalau pengen kita bagus baca Qur'annya, sering-sering dengerin teman kita yang bagus bacaannya. Sering-sering, tolong dong, Pak, baca Quran, saya mau dengerin. Boleh. Bapak lagi duduk dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf, izin, tolong dong bacain beberapa ayat buat saya. Ada nggak jamaah gitu? Lagi duduk nih. Daripada kebanyakan ngobrol nanti lama-lama jadi gibah, jadi kepo, gitu kan? Gitu. Tolong Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz datang ke rumah Bapak, ke rumah Ibu, sebelum Pak Ustadz ini keluar, Pak Ustadz tolong sebelum Pak Ustadz berangkat lagi, izin saya pengen dengar bacaan Quran Pak Ustadz. Nah, gitu. Itu dibiasakan, orang-orang dulu begitu. Kalau ada orang soleh datang ke rumah, itu tolong bacakan Quran buat saya. Jadi di antara metode untuk kita bagus baca Qurannya, sering-sering dengar bacaan orang lain yang bagus. Tapi kalau yang kita sering dengerin bacaan nggak bagus, repot itu. Nggak maju-maju kita. Gitu. Itu Pak. Nah, Nabi dibacain sama sahabat tadi surah An-Nisa ayat pertama. Ayat pertama. Terus lama loh. 41 ayat. Dibaca ayat pertama yang biasa petugas KUA baca tuh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Ayat 2, 3, 4, 5 sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah berkata, hasbakal an, cukup. Sahabat ini menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku nanti, kata Rasulullah, bertanggung jawab atas amal-amal umatku. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, senang banget jadi umatnya Rasulullah, bahagia banget jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Apa kata Rasul? Aku bertanggung jawab atas setiap amal-amal umatku. Ketika nanti para nabi juga sibuk dengan amalnya, para umat datang ke nabi yang lain, mereka nggak sanggup menolong. Bayangkan, hanya seorang yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sujud begitu lama. Ketika orang sedang sibuk mempersiapkan semuanya, sibuk dengan menghitung-hitung amalnya, termasuk Nabi dan Rasul yang lain, Rasulullah sujud begitu lama. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tanya Muhammad kenapa menangis dalam sujudnya. Ini dalam tafsir Imam Baghawi. Kenapa Muhammad nangis dalam sujudnya? Ditanyalah oleh Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Apa kata Rasulullah? Aku mengkhawatirkan umatku. Kemudian sampailah Jibril sampaikan itu kepada Allah, dan Allah berkata, sampaikan kepadanya, aku akan ridha kepada umatmu dan tidak akan menyakitimu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca, Pak. Jadikan wirid harian kita. Zikrul yaum. Sambil tadabburkan. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari kalangan kalian. Sambil tadabburkan. Zikir tuh baca Quran tadabburkan. Azizun alaihi ma anittum, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian, umatnya maksudnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang mengayomi totalitas, menjaga umatnya, pasang badan buat umatnya totalitas. Bil mu'minina raufur rahim, dan penyantun, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi zikir sambil ditadabburkan. Ya. La ilaha illallah, tadabburkan. Tidak ada yang sembuhin saya dari sakit kecuali Allah. La ilaha illallah, enggak ada yang jagain saya kecuali Allah. Gitu kalau zikir tuh. Jangan banyaknya doang. 1000, 2000 tapi enggak ditadabburkan. Bu, Ibu, kunci surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Dikasih gak kunci neraka? Enggak. Jadi kalau ada orang masuk neraka salah sendiri. Allah enggak ngasih kuncinya, kok bisa masuk ke neraka? Bayangin. Tapi kalau surga dikasih kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku. Bayangkan benteng dijagain sama Allah. Masuk benteng, bukan bentengnya siapa-siapa, bentengnya Allah, pasti dijagain sama Allah. Itu kunci surga. Jadi kalau orang sudah masuk surga, orang masuk surga itu memang sudah harusnya Allah kasih kuncinya. Tapi kalau orang masuk neraka, bingung saya. Allah nggak ngasih kuncinya, kok bisa masuk neraka dia? Itu berarti kesalahannya sangat besar. Dosanya sangat luar biasa, maksiatnya luar biasa, dia nggak tobat sama Allah. Tapi kalau dia tobat, wala ubali, aku nggak peduli kata Allah. Walaupun dosa kamu menyentuh langit sekalipun, kalau engkau tobat, aku ampuni. Wallahu ghafurur rahim. Ya Allah. Kemarin guru kita menyampaikan 6 jam, Bu, 6 jam, Pak, 6 jam. Ada orang buat dosa, ditunggu sama malaikat 6 jam. Kalau selama 6 jam kagak istighfar, kagak tobat, baru dicatat. Bayangin deh. 6 jam lama tuh. Jadi kalau udah khilaf dikit langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah selesai. Malaikat masih nungguin 6 jam, Pak. Bayangin, baik banget. Coba tungguin 6 jam. Dalilnya apa Pak Ustadz? Udah nggak usah nanya dalil, tobat aja udah. Gitu aja, ya. 6 jam. Ditungguin, coba tobat nggak? Istighfar nggak dia? Tobat nggak? Bayangin itu. Allah. Baik bener Allah sama kita. Betul? Sayang banget Allah sama kita. Sayang banget. Berbuat maksiat, dosa ditulis satu dosa. Tapi kalau kebaikan baru niat doang, hasanatan kamilatan, ditulis kebaikan sempurna. Baru niat doang. Ntar jam 8 saya anterin kopi Radik ke rumah Ustadz nih. Baru niat doang tuh. Jam 8 ntar saya anterin kopi buat Ustadz. Baru niat, belum dianterin. Belum. Udah ditulis sama malaikat. Hasanatan kamilah, kebaikan sempurna. Ya Allah, baik banget Allah. Beneran dibuktiin, dia anterin jam 8, dilipat gandakan sama Allah. Itu kalau kebaikan.
Udah niat aja dulu. Tapi kalau kejahatan, dosa, selama belum dilakukan, belum dicatat. Besok ketemu saya pukul dia nih, saya tungguin dari kemarin. Belum dicatat dosa, belum. Belum dilakukan, baru catat 1. Bayangin itu, baik banget Allah sama kita. Baik banget Allah sama kita. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu pasti sudah sangat berlebihan, melampaui batas kezalimannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya, dosanya, kesombongannya kayak Fir'aun tuh, Namruz, Korun. Coba, ya Allah, ayat ini luar biasa, istimewa. Kita lanjutin. Setelah itu, setelah Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, aku akan ridho kepada umatnya dan aku tidak akan menyakitimu. Tidak ada yang lain begitu. Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Kata Syekh guru kita di Mesir bilang begitu. Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu. Apa yang kau inginkan, aku izinkan kau berikan syafaat buat umatmu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Ya Allah. Makanya saat baca tasyahud, benar-benar nikmatin, jangan buru-buru. At-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berhenti dulu. Kalau Bapak bacanya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, berhenti di lillah, jangan dilanjutin begini. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Jangan. Cara bacanya at-tahiyatu lillah. Berhenti dulu. Was-salawatu wat-tayyibat. Kecuali baca yang Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kan lillahi terakhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Harus tenang. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Jangan buru-buru. Ini kalau tarawih udah buru-buru aja. Baru at-tahiyatulillah udah assalamualaikum. Itu istimewa, Bu. Saat tasyahud jangan buru-buru. Yang tenang, yang tepat hurufnya. Ulama mengatakan dalam kitab-kitab yang mu'tabar, at-tahiyah itu kan artinya penghormatan, dan itu nama burung yang ada di surga. At-tahiyah, nama burung yang ada di surga. Burung istimewa, Pak, maka jangan dibunuh burung itu. Burung itu terbang, dia berzikir, Pak, Bu, terbang berzikir, tuh, bertasbih. Saya pernah sampaikan ya, hari Kamis sore, burung udah terbang menemui teman-temannya. Salamun, salamun yauma salih. Burung bilang gitu. Kata ulama, salamun, salamun yauma salih. Salam, salam besok harinya orang-orang soleh, hari Jumat. Bertasbih. Bapak pelihara ayam. Bapak pelihara apa lagi? Punya hewan peliharaan, kucing. Bapak berikan makan dengan niat ibadah nih, buat dia hidup, berikan makan agar dia hidup, juga dia makhluk Allah, hidup dengan baik. Itu, Pak, dia tuh bertasbih kepada Allah dan pahalanya untuk Bapak. Semua hewan, semua di alam semesta bertasbih, termasuk hewan. Dan ketika dia bertasbih, pahalanya untuk Bapak yang memberikan makan tadi. Maka kalau diniatin ngasih makan hewan peliharaan, apakah ayam, tadi Mas Hedi bilang kucing dipelihara, kan ada yang rajin tuh,
Dikasih makan niatnya ibadah. Nanti dia bertasbih, pahalanya buat Bapak. Banyak banget tuh, dari mana-mana pahala tuh. Allah. Jangan ditendang. Makanya kalau ngasih makan jangan gerutu. Ada di ibadah. Bayangkan, hewan aja bertasbih pahalanya buat kita kalau kita berbuat baik sama dia. Itu dari mana? Dari rahmatnya Allah atas diutusnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, jadi tadi di awal saya sampaikan, satu-satunya manusia yang disematkan dengan asma'nya Allah, yaitu dengan Raufur Rahim, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ya ayat ini, tadaburkan minimal pagi sore sambil ditadaburkan. Laqad ja'akum, ingat-ingat artinya, rasulun min anfusikum azizun, ya, laqad ja'akum, laqad, sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Tadi tafsirnya sudah, Arab atau Quraisy. Azizun alaihi ma anittum, yang merasakan beratnya keadaan kaum muslimin. Harisun alaikum, yang mengayomi, menjaga, belain orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan penyantun penyayang kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik, ayat 129. Gimana ayatnya? Mas Ari, tolong bacain. Ayat 129. Terima kasih, syukran, jazakallahu khair. Hal yang sama diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, maksudnya berpaling dari apa yang engkau sampaikan kepada mereka, yakni dari syariat ini yang sempurna, maka fakul, ucapkanlah, hasbiyallah, cukup Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa huwa rabbul arsyil azim, Rabb arsy, memiliki arsy yang mulia. Jadi ketika mereka menolak, ada penolakan terhadap dakwah Nabi, maka Nabi diperintahkan Allah berkata, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca ya Bu, baca, sering dibaca ayat ini kapan saja ya, silahkan di tempat yang mulia, di masjid, di rumah gitu, baca. Ini doa nih, zikir. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ada rasa cemas, gelisah, khawatir, takut, kecewa, sakit hati, baca ini. Cemas, khawatir, gelisah, takut, kecewa, sakit hati, ditolak kebaikan-kebaikan kita, baca ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, boleh waqaf, kalau nafas kuat lanjutin. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau dijamakkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ini hasbiyallah gitu ya. Apa ucapan terakhir Nabi Ibrahim dalam kitab Jami'us Shaghir, kitab Jami'us Shaghir, apa ucapan terakhir Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan ke kobaran api? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan terakhir. Selamat. Sehingga ya Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Banyak-banyak baca itu juga. Maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir itu, Bapak Ibu, zikir itu konsepnya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, kecuali yang sudah ditentukan jumlahnya. Apa dalilnya? Uzkurullah zikran katsira. Ingat sama Allah sebanyak-banyaknya, kecuali yang sudah ditentukan jumlahnya. Apa? Habis salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 marrat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ditentuin memang, jangan ditambah, jangan dikurangin. Tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi 100 tuh. Siapa yang baca itu 33 tasbih, tahmid, takbir, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baca ini 3 kali, jangan lebih, jangan kurang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Atau boleh wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, boleh. Siapa yang baca ini, kata sahabat Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang bilang, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, aman. Wafatnya husnul khotimah. Baca ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Insyaallah wafatnya husnul khotimah. Zikirnya enggak lama. Zikir yang banyak itu cuman pagi, sore, mau tidur. Bu, zikir panjang cuman 3 waktu. Zikir pagi habis subuh, zikir sore boleh habis asar, ya. Ada yang ngulang lagi maghrib dan mau tidur. Habis sholat zikir sebentar. Habis sholat zikirnya nggak lama. Yang lama itu zikir pagi, zikir sore, sama mau tidur. Mau tidur lama, Bu, zikirnya panjang, Bu. Kenapa kok pagi lama? Pagi kita mau aktivitas. Subuh ini, sholat subuh ini ujian keimanan, apalagi hujan begini. Ngaji, apalagi hujan begini, ujian keimanan. Subuh, ujian keimanan tuh subuh. Ya, kalau nggak kuat-kuat imannya, kasur tambah anget. Kasur tambah anget. Coba digesekin kakinya di kasur. Kayaknya anget banget kasur. Widih. Makanya pahala subuh, jangankan fardunya, jangankan wajibnya, qobliyahnya aja lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dijamin yang subuhnya sekarang ke masjid hari ini aman, insya Allah. Aman hari ini, dicukupkan sama Allah. Zikir sore sama, sore habis asar, Bu, habis asar zikir sore. Sore itu habis asar jangan tidur. Daripada tidur mendingan ngopi. Ngopi pisang goreng, mau ubi, marisol, enak tuh. Jangan tidur, habis asar tidur. Jangan, pikun, nggak cerdas. Habis asar itu saatnya dukun-dukun nyebarin sihir. Habis asar, hati-hati. Habis asar saatnya dukun-dukun menyebarkan sihir. Habis asar tuh, jangan tidur habis asar, tahanin kalau ngantuk. Makanya ngopi mendingan. Ngopi habis asar, jangan malam mau tidur. Jantungnya nanti agak cepet detaknya. Mau tidur, mau ngopinya sore Pak Haji. Jangan malam ngopi ya. Sore ngopinya sore. Sore. Kalau di Mesir kan ada begini, jangan sering-sering ngopi, jangan banyak-banyak kopi. Di Mesir tuh kopinya kental,
Maka dibilang jangan banyak-banyak. Adik kita makan lain, nggak kental. Ada campuran lagi. Enak. Saya lagi umroh, bawa jamaah sama Ustadz Medan S2 Al-Azhar Kairo. Dia bawa kopi. Saat kopinya, boleh? Kopinya enak banget, mantep. Pergi umroh pulang, masih di hotel, di kamar, diminum lagi, makin enak. Enak banget kopinya. Maka dipesen, jangan banyak-banyak kopi, saking enaknya, harganya mahal soalnya. Gitu. Jangan tidur habis asar. Tuh saat sihir-sihir dikirimkan. Mau tidur jangan lupa wudu, paksain wudu. Mau tidur wudu, baca ayat kursi, baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai selesai. Siapa yang baca itu dicukupkan dia sama Allah, dicukupkan dia sama Allah. Baca Al-Muluk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usapkan. Baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amataha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kemudian itba tidur. Ini begini. Ini arah kiblat. Pertama gitu dulu tidurnya, itba. Begini. Baca Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. 3 kali. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma rabbas samawati wal ardi. Kapan tidurnya Pak Ustaz katanya? Doanya panjang banget. Jadi doa mau tidur tuh panjang. Ini mah bismika Allahumma. Itu juga lupa. Ya Allah. Kenapa? Kenapa para ulama-ulama salafus soleh kalau mau tidur hati-hati? Kenapa? Karena tidur itu saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Bayangkan saudara. Jadi tadi bangun tidur bahagia banget, nikmat Allah, ya Allah, alhamdulillah. Sampai saya ulang-ulang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan nikmat ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, mengembalikan ruhku. Wa afani fi jasadi, sehatin tubuhku. Mau tidur tuh gitu, bangun tidur gitu. Ini bangun tidur udah ngeluh, Duh, ada urusan lagi nih, gitu kan? Mau ketemu si Fulan, orangnya resek nih, gitu kan? Nah, udah bangun tidur begitu. Memuji dulu. Bangun tidur jangan buka media sosial sampai jam waktu duha. Jangan buka handphone media sosial bangun tidur. Nanti ada berita pembunuhan, berita perselingkuhan, dan lain-lain yang gak bagus. Itu akan ganggu psikologis selama hari itu. Bangun tidur jangan buka media sosial, tutup dulu. Buka TikTok, apalagi tuh, nggak usah buka TikTok. Nanti aja, ya, jangan sering-sering buka gituan. Itu. Nanti kalau dilihat yang nggak bagus, pembunuhan, perselingkuhan, itu akan ngaruh psikologis selama hari itu, nggak sehat. Gitu ya. Ini hadirin yang mulia. Jadi banyakin baca. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terakhir saya mau sampaikan, Rabbil masyriqi wal maghrib. Rabbil masyriqi wal maghrib. La ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah paling seneng kalau ada orang berdoa dengan tadi, wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa, dan dialah Rabb, pemilik arsyil azim, arsy yang mulia. Allah paling senang kalau kita baca itu. Makanya siapa yang lagi susah, siapa yang lagi sulit, baca nih
La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allah mudahkan urusannya. Tauhid lagi tuh. Tauhid. Ini hadirin yang mulia. Ini bahasan kita di kesempatan ini. Ya. Dan Allah suka bagi seorang hamba yang baca begini. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bu, kalau kita baca begitu Allah senyum sama kita. Saat apa itu kita baca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi. Nah ini, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni aku kecuali Engkau. Kalau kita bilang begitu, Allah senyum sama kita. Bahagia enggak disenyumin Allah? Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini tafsir surah At-Taubah ayat berapa tadi? 128 dan 129. Jadi pesan saya, kita sudah mengetahui, mari kita amalin, baca, kita zikirkan, kita tadabburkan. Kita zikirkan, tadabburkan. Ya. Minimal habis subuh kita zikir, tadabburkan. Habis asar 2 kali pagi dan sore. Mau tiap waktu bagus. Luar biasa. Masyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Silakan Mas Heri. Alhamdulillah, luar biasa. Subuh yang satu ini kita ada di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum itu ada pertanyaan dari jamaah. Ibu ada pertanyaan? Ayat surat At-Taubah ayat 128. Silakan Bu. Silakan. Zikirnya sangat bagus banget. Hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi wa sallam. Yang bisa kita amalkan. Tak ada, ibu-ibu tidak. Enggak ada. Tinggal diamalin aja ya. Oh ya, silakan Pak Mardi. Ini kalau zikirin dizikirkan ini fa in tawallau faqul hasbiyallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bertanya, bolehkah ayat 128 129 ini disisipkan dalam doa harian, Ustaz? Misalnya bersolat atau mengajar? Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh. Ini disisipkan dalam doa-doa kita, boleh, bagus banget. Ya, ini doa pasrahan kita sama Allah. Doa tadi mentadabburkan sebagai ibrah, sebagai pelajaran ketika Nabi ya ditolak dakwahnya, padahal Nabi begitu sayang kepada umatnya, perhatian, pasang badan, mengayomi. Nabi ditolak tapi Nabi berpasrah kepada Allah dengan mengucapkan tadi, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau saya buat urutan dengan zikir harian dalam Quran. Contoh, saya baca ayat kursi. Ayat kursi, amanar rasul. Saya baca urutan Al-Baqarah. Coba Bapak buat aja urutan. Dicari dalam Quran yang merupakan doa-doa. Diurutin tuh. Nanti kalau belum hafal, lihat catatan, nggak apa-apa. Ali Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Naik lagi, coba yang kita tadabburkan ayat yang merupakan ad-du'a. Oh ini, laqad ja'akum fa in tawallaw, dan seterusnya gitu, urutan. Itu 9, 10, 11, 12. Surah 12, surah Yusuf. Ada doa Nabi Yusuf. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan bersama orang-orang soleh. Itu surah Yusuf. Naik lagi Ar-Ra'd, terus dicari deh. Jadi nanti zikir hariannya urutan berdasarkan di Al-Quran.
Rabbana zalamna anfusana Al-A'raf. Nanti surah Al-Kahfi Rabbana atina min ladunka rahmah, kan begitu. Nanti ketemu surah Toha Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ketemu surah Al-Anbiya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Doa Nabi Ayub anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Urutan tuh. Naik surat 23 Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin a'udzubika rabbi ayahdurun. Ada lagi zikir yang dibaca pagi ayat ruqyah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa. Nah ini huwa rabbul arsyil karim. Ada kata rabb, ada kata arsy, itu Allah sangat senang. Terakhirnya wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Naik lagi surat 27 An-Naml Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Naik lagi surat Qasas Nabi Musa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Naik lagi surah yang Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan aku anak-anak yang soleh. Tuh di Quran doanya banyak semua. Harus rajin kita buka, tadaburkan, dicari. Begitu. Kalau belum bisa, minta pandu sama Pak Ustadz, sama guru kita. Gitu, Pak. Boleh, bukan hanya boleh, sangat penting disisipkan. Begitu. Banyak. Kalau itu nanti fatwanya di sel. Oh ya. Ini tugas negara berarti ini ya. Luar. Ya Allah, luar biasa. Sampai juz 30, sampai Al-Ikhlas tuh banyak banget. Boleh Pak, bukan hanya boleh, sangat penting. Kalau kita rajin baca Quran ketemu tuh. Kalau kita rajin baca Quran ketemu. Jadi nggak usah doa-doa, nggak usah pakai jampe-jampe, mantra-mantra yang kita nggak ngerti, bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Gitu kan? Di Quran banyak semua. Tadi laqad ja'akum sama ayat berikutnya fa in tawallau, insyaallah tubuh kita aman dari kejahatan, sihir, itu dia, jin, benda-benda tajam, itu masya Allah. Karena kepasrahan. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa begitu? Allah senang orang yang bertawakal. Allah senang orang yang berpasrah. Allah senang orang yang mengucapkan rabbul arsyil azim. Demikian Bapak Pia. Cukup ya? Dan setelah ini nanti juga ucapan terima kasih kepada donatur yang telah menyiapkan salam. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Allahumma amin. Ustaz, sebelum itu mohon dipimpin doa untuk jalan kita semua dan kita juga bisa memaafkan apa yang diucapkan. Baik, terima kasih kita doanya. Kalau subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu diucapkan sebelum diri. Itu sebelum diri sebenarnya, sebelum kita diri, sebelum bangkit baca itu. Itu tasbih. Tuh. Kalau doa ya nanti nih kita akan baca doa. Itu tasbih. Lagi ngobrol, lagi ngopi, habis ngopi, mau pamitan, baca itu boleh. Pak, saya pamit ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Boleh jadi gitu. Bukan hanya buat taklim. Bangun habis duduk ngopi juga boleh. Takutnya ngobrol jadi dosa gitu. Ngomongin orang. Ya kan? Nah, jadi kepo sama orang. Jadi boleh baca. Pas habis mau pamit, baca. Agak kerasin nggak apa-apa biar dia dengar. Subhanakallah wa bihamdik sambil salaman. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kita doa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا صلاح القلب والجسد ورزقا حلالا واسعا في البلد بين الأهل والولد من غير كد ولا نكد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ ويا معيد يا رحم يا ودود. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد الحبيب الشافي الرؤوف الرحيم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Sama-sama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya jamin doa semua tadi sahih semua. Ada hadisnya, sahih. Ya, jangan khawatir. Nah, doanya nggak dibuat-buat, sahih. Tutup nanti sama Mas Hari ya. Baik, kita tutup dengan bacaan al-Qur'an ini. Subhanakallahumma bihamdik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.